tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Pada akhirnya, saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tinggal semua. Pada akhirnya, saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah nama-Nya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Dan kita semuanya mengaku bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta dengan seluruh isinya. Kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus turun dan beserta dengan kita semuanya dari awal ibadah kita sampai selama-lamanya. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang
Tuhan Yesus bersabda demikian, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Amin, amin, amin. Amin, amin, Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Shalom. Anda berada. Saya percaya hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, hari di mana kita penuh dengan sukacita, kita boleh beribadah kepada Tuhan, karena kita tahu ada berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Selamat beribadah, Tuhan menyertai dan beserta dengan kita semuanya. Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan, shalom. Dimanapun Anda berada saat ini, mari kita bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan kita, Sang Guru kita, Yesus yang menjadi pengharapan kita, yang menjadi sumber kebenaran kita. Haleluya. Buatku berarti karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku dan lihat, oh, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, oh, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan, Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku, Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Haleluya. Mari kita puji dan tinggikan Sang Guru kita, sumber kebenaran kita. Hidup yang kupilih, hidup yang kupilih membuatku, karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Oh, karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan, Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku, oh Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, sumber kuatku, oh Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber, oh Yesus, Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku, Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku, oh Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku,
sumber kuatku. Oh, kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selamanya. Kau sahabatku, oh, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Segala sorak-sorai hanya bagi Tuhan yang hidup. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari saat ini kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita mendengarkan suara dari Sang Guru Agung kita. Kebenarannya yang boleh turun, yang boleh kita dengar, yang boleh kita rasakan bersama-sama. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Aku lihat kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang Tuhan sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Nyanyikan haleluya. Sembah
tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya, selamanya. Kau hebat bagiku selamanya, selamanya. Kau hebat bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau akan mengaruniakan kami telinga sebagai murid untuk mendengar sabda-Mu, ya Tuhan, Guru yang agung kami. Bersabdalah, kami siap mendengar. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom. Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, saya mengucap syukur karena kita boleh berjumpa lagi. Dan kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah untuk minggu ini adalah taat pada Sang Guru. Kalau yang lalu kita belajar mengenai kita harus belajar terus, ya. Mari kita akan bersama-sama membuka kitab Yohanes 13 ayat 13 sampai dengan yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, seringkali kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita adalah murid-murid Kristus. Orang yang mengikut Kristus sebenarnya harus menjadi murid Kristus. Oleh sebab itu kita perlu belajar. Apa sih kewajiban sebagai seorang murid? Tugas seorang murid adalah belajar. Kita tahu ketika kita sekolah, kita disebut siswa, disebut murid. Di situ kita belajar. Memang di sekolah formal, kita akan belajar sesuai dengan kelas. Dari waktu ke waktu, ada tingkatannya. Ada saat-saat ujian, kemudian lulus, naik kelas, dan sebagainya. Nah, di kehidupan ini, di sekolah kehidupan ini,
Tidak ada kelasnya. Kita akan terus belajar. Kalau kita tidak malas dan kita mau belajar seumur hidup kita bisa belajar terus. Minggu yang lalu kita sama-sama sudah tahu bahwa kita sebaiknya harus terus belajar. Mengapa demikian? Karena dengan belajar kita menjadi lebih bisa mengerti akan banyak hal dalam kehidupan ini. Mula-mula kita tidak tahu. Ketika kita belajar kita menjadi tahu. Dan ketika engkau belajar terus-menerus, engkau akan sewaktu-waktu akan berubah pandanganmu, cara berpikirmu. Karena apa? Karena engkau mau belajar. Jadi orang yang belajar pasti di pikirannya itu akan terbentuk pengertian-pengertian yang baru. Ilmu-ilmu yang baru. Kemudian dari pemikiran itulah muncul tindakan-tindakan. Sama ketika kita belajar, kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, maka kita jadi tahu berhitung. Dan ketika kita disuruh menjumlahkan, kita bisa. Kita disuruh menghitung, kita bisa. Itu. Jadi ketika kita terus belajar, itu akan mempengaruhi tindakan-tindakan kita. Dan apa yang kita lakukan, itu akan menjadi kebiasaan-kebiasaan kita. Dan kebiasaan-kebiasaan itu kalau terus-menerus menjadi karakter kita. Nah, inilah yang harus disadari. Kita semua tahu, di perguruan silat ada filosofinya, ada aturannya. Seorang guru menguasai 100 jurus. Dia akan mengajarkan muridnya paling-paling sampai 98. Atau 99 itu sudah mentok. Mengapa demikian? Karena guru itu khawatir suatu ketika muridnya ini enggak benar. Sudah diajari jurus semuanya, tiba-tiba dia menyeleweng dari dasar perguruan silat itu. Nah, gurunya tidak bisa mengendalikan murid. Ya, makanya kita tahu cerita Shaolin itu, ya. Guru selalu punya jurus pamungkas, jurus cadangan. Artinya apa? Kalau muridnya sampai nyeleweng, ya, guru itu bisa memanggil, kamu kembali ke jalan yang benar. Kalau enggak nurut, ayo diajak duel, ya. Nah, muridnya bisa ditaklukkan. Nah, bagaimana kita belajar dari Sang Guru Agung kita, dari Tuhan Yesus? Beda. Tuhan Yesus mengajarkan kepada semua muridnya apa yang harus diketahui, apa yang harus dilakukan. Mengapa? Karena Yesus bukan hanya sekedar guru, tapi ia adalah Tuhan. Di pembukaan ayat yang kita baca dikatakan bahwa benar katamu bahwa aku adalah Tuhan dan gurumu. Yesus mengajarkan semua. Dan Yesus mengajarkan bukan hanya teori, tetapi juga praktek. Sehingga diharapkan para muridnya itu memahami apa yang dia ajarkan. Apa yang harus dimengerti oleh para murid. Yesus mengajarkan dengan jelas, mengatakan apa? Ya, bahwa
seorang murid itu wajib hukumnya untuk melayani. Yesus mengatakan apa? Murid itu harus wajib melayani. Dengan cara apa? Yesus menunjukkan ketika dia bertelut, jongkok, dan membasuh kaki muridnya. Saudara bisa bayangkan, di adat kebiasaan kita, ya, itu biasanya yang sungkem adalah orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Anak kepada orang tuanya, cucu kepada kakek neneknya. Mereka sungkem karena kalah awu dan harus hormat. Dan orang juga kalau berbuat salah, biasanya sampai nyembah-nyembah mencium kaki orang yang dimintain maaf. Tetapi ini beda. Guru agung dan Tuhan. Dia jongkok, kemudian membasuh kaki muridnya. Bisa dibayangkan bagaimana seandainya ada orang yang terhormat, orang yang berwibawa, orang yang patut dihormati, tapi kemudian jongkok. Kita tentu tidak bisa menerima. Dan kalau kita membaca background dari ayat ini, kita segera tahu bahwa Yesus itu melayani bukan saja kepada muridnya yang baik, tetapi bahkan kepada muridnya yang mengkhianati dia. Yesus tahu waktu itu bahwa Yudas akan mengkhianati dia, tetapi Yudas tetap dilayani. Yesus ngerti kalau Petrus itu walaupun kelihatannya garang akan menyangkali dia. Yesus mengerti ada muridnya yang ragu-ragu terhadap ajarannya. Tetapi Yesus tetap melayani. Guru agung yang dihormati melayani. Dan inilah yang luar biasa. Apa artinya? Melayani dengan kerendahan hati. Banyak orang yang gagal untuk ini. Karena apa? Setiap orang ingin dihargai, setiap orang ingin dilayani. Tetapi Yesus mengatakan, wajib itu harus, kudu, tidak boleh ditawar. Kalau kita mau menjadi murid Yesus, kita wajib saling melayani dengan kerendahan hati. Bukankah banyak sekali di gereja dan banyak antar gereja, banyak antar hamba-hamba Tuhan, hanya karena aksesoris, hanya perbedaan-perbedaan yang tidak prinsip, itu menjadi saling tidak menghargai. Tetapi Yesus ingin karakter muridnya ialah melayani dengan kerendahan hati. Dia mengajarkan bagaimana dia melayani orang yang berdosa, bagaimana dia melayani orang yang disebut orang najis, bagaimana dia melayani orang lemah, orang yang dihindari oleh masyarakat. Tetapi Yesus yang adalah guru, yang adalah Tuhan, dia mau membuka hatinya,
membuka dirinya untuk orang-orang macam ini. Gereja diingatkan, para hamba Tuhan diingatkan, anak-anak Tuhan diingatkan, murid-murid Tuhan diingatkan, layanilah seorang dengan yang lain dengan kerendahan hati. Mengapa demikian? Yesus pun melanjutkan perkataannya, bahwa seorang hamba itu, bagaimanapun keadaannya, pinternya hamba, hebatnya hamba, dia tidak lebih tinggi dari tuannya. Saudara bisa bayangkan, kalau saudara punya pembantu, terus pembantu itu kurang ajar, dan seenaknya dengan saudara, apa yang saudara lakukan? Tentu saudara akan menegur. Kalau ditegur enggak bisa, dikandani enggak bisa, ya pasti, ya sudah, besok kamu enggak usah kerja lagi. Yang namanya pembantu, sehebat-hebat apapun, tidak lebih tinggi dari tuannya. Menteri itu kan orang pinter, orang pilihan, tetapi seorang menteri adalah pembantu presiden. Dia tidak lebih tinggi dari presiden. Oleh sebab itu, walaupun dia pintar, tetapi kalau presiden menilai ini enggak benar, ya besok direshuffle, diganti. Nah, ini yang harus dimengerti. Pembantu yang lebih tinggi dari juragannya hanya ada di panggung dagelan. Dulu ada panggung yang namanya panggung dagelan yang sangat terkenal, namanya Sri Mulat. Seringkali peran pembantu itu dijadikan lucu-lucuan. Ketika tuannya enggak ada, dia bergaya seperti tuannya. Ya. Seolah-olah berkuasa di rumahnya yang megah, ya. Dia bergaya lebih hebat dari tuannya. Tapi ketika tuannya datang, wah langsung dia ngiprit, ya lah. Dia kemudian munduk-munduk atau merendahkan diri lagi, sadar dia itu pembantu. Jadi kalau ada yang kurang ajar, pembantu yang demikian itu hanya ada di dunia dagelan, dunia komedi, dunia yang nyata. Kalau ada pembantu yang ugal-ugalan, ya kena SP3, berhenti dari pekerjaannya. Kita harus sadar, kita ini hamba. Makanya jangan sampai kita lupa diri. Karakter ini yang ingin Tuhan ada pada murid-muridnya. Karakter sebagai hamba yang tahu bagaimana dia harus melayani tuannya, bagaimana dia harus menyenangkan tuannya, dan bagaimana dia mengerti kebiasaan-kebiasaan tuannya. Tanpa disuruh, pembantu yang baik akan tahu. Tuannya suka menolong orang yang lemah, dia pasti akan menolong orang yang lemah. Tuannya suka mendoakan orang yang sakit, dia pasti suka mendoakan orang yang sakit. Karena apa? Tuannya itu jadi patokan. Seorang hamba yang bisa melayani dengan baik tuannya, pasti dia akan memperoleh pujian yang baik dari tuannya itu. Jadi artinya apa? Karakter kita sebagai hamba ini benar-benar dibentuk. Jangan sampai kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai hamba-hamba Tuhan, lupa kalau Yesus itu sangat mengasihi orang berdosa. Yesus itu sangat mengasihi orang lemah. Yesus itu membela orang yang tertindas. Jangan sampai kita melakukan hal yang berlawanan. Orang yang berdosa kita jauhi, bahkan bila mungkin tidak usah masuk ke gereja. Orang yang
butuh bantuan kita jauhi dan kita tidak mau membantu. Orang yang sakit kita biarkan. Padahal Yesus melawat dan mendoakan, menyembuhkan. Nah, inilah yang harus disadari bersama. Selanjutnya Yesus mengatakan apa? Ini hal yang penting. Jadi, kalau kita belajar, kita hanya mengerti teori, maka kita tidak akan mendapatkan manfaatnya. Yesus mengatakan apa? Kamu tahu dan melakukannya, maka kamu berbahagia. Banyak orang Kristen, bahkan mungkin orang Kristen sudah dari kandungan, banyak membaca Alkitab, banyak mendengar Alkitab, banyak mendengar khotbah, tetapi mengapa dia tidak mengalami itu? Karena apa? Dia tidak melakukan. Kita hanya mengerti, tetapi tidak mengalami. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang mengerti dan mengalami. Dan orang itu pasti melakukan. Nah, kita itu sebagai murid harus taat kepada sang guru kita. Di Amsal dikatakan apa? Bahwa orang yang tidak taat, yang mengabaikan firman, yang mengabaikan ajaran sang guru agung, dia akan menerima akibatnya. Tetapi orang yang taat juga akan mendapat ganjaran yang pantas. Masihkah kita bermain-main dengan mengabaikan kebenaran firman Tuhan? Selanjutnya kita belajar dari Tuhan Yesus. Apa yang menarik? Yesus yang penuh kuasa itu. Filipi mencatat. Filipi mengatakan apa? Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ketaatan membawa akibat. Yesus sudah memberikan contoh. Taat, setia sampai mati. Kita sebagai murid, biarlah kita taat, setia sampai mati. Sehingga Tuhan mengaruniakan mahkota kehidupan bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Tolonglah kami Tuhan, supaya seumur hidup kami boleh belajar kepada Tuhan, menjadi murid Tuhan, dan taat kepada Tuhan, Sang Guru yang agung. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini saya percaya Sang Guru Agung itu Tuhan Yesus Kristus, terus mengajar kepada kita melalui apa? Melalui setiap firman Allah. Mari kita taat kepada Sang Guru Agung dengan mentaati akan setiap pengajarannya yang terdapat di dalam kebenaran Alkitab. Karena Alkitab ini adalah firman Allah. Salah satu ayat dalam Alkitab berkata bahwa kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya.
Oleh karena itu, bagi setiap kita yang hari-hari ini sedang menghadapi pergumulan-pergumulan yang tidak mudah, bagi setiap kita yang hari ini sedang menghadapi akan berbagai tantangan, ingat akan ajaran daripada Sang Guru Agung kita, bahwa kuasanya tidak pernah berubah. Kuasanya tetap sama. 2000 tahun yang lalu, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang yang dalam kekurangan, seperti mereka yang mengikut Yesus, ribuan orang dan mereka kelaparan, Yesus menyediakan segala sesuatu. Yesus menghapus segala air mata dari seorang janda miskin di Nain. Dengan kuasanya membangkitkan anaknya yang sudah mati. Saya percaya hari-hari ini, apapun yang sedang Anda hadapi, yuk kita percaya akan ajarannya, akan firman-Nya dan mentaatinya. Dan kalau saudara sedang menghadapi pergumulan apapun dalam hidup saudara, taruh tangan saudara di dadamu. Mari kita akan berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Bapa yang baik, sekaligus Sang Guru Agung, yang selalu mengajar kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami tahu Engkau mengajar kepada kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau adalah Allah yang Immanuel. Bahkan Engkau Allah yang tidak pernah terlelap dan tertidur. Mata Tuhan mengawasi akan seluruh orang di seluruh muka bumi ini. Dan tangan Tuhan terulur kepada setiap kami yang memohon berteriak kepadamu. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, pada saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini mereka sedang menghadapi situasi yang sulit dalam hidup mereka. Mereka yang sakit, mereka yang ada dalam pergumulan berat karena masalah ekonomi, keuangan, pekerjaan, keluarga, masa depan, atau apapun yang menjadi beban dalam kehidupan setiap kami. Biarlah kuasa-Mu menjamah mereka. Kuasa-Mu yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Menyembuhkan, memulihkan, memberi mukjizat, bahkan pertolongan-pertolongan Tuhan yang ajaib Tuhan limpahkan. Jadi di dalam nama Yesus, sembuh di dalam nama Yesus, dipulihkan, disembuhkan, ditolong, dan mendapatkan berkat-berkat yang berlimpah dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, bimbinglah kami sebagai murid-murid-Mu. Biarlah kami terus berjalan, tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Kami terus taat kepada Sang Guru Agung. Terima kasih Bapa. Kami percaya lawatan-Mu sudah turun atas setiap kami. Kami boleh ditolong Tuhan. Kami boleh mengalami jamahan Tuhan. Bahkan kami disembuhkan. Kami mengalami mukjizat Tuhan saat ini juga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kasih-Mu nyata, kasih-Mu ajaib, mukjizat-Mu nyata, mukjizat-Mu ajaib bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan tangan saudara, dan mari kita akan lanjutkan dengan doa-doa syafaat kita. Bapa yang baik, terima kasih Bapa, kalau kami boleh memasuki bulan Juni ini Tuhan, dan kami tiba di minggu yang kedua. Tuhan, terima kasih, karena kami percaya tangan Tuhan tidak terlepas dari setiap kami. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang membawa dampak begitu luar biasa, baik bagi kami secara pribadi, gereja kami, kota kami, bangsa kami, bahkan seluruh dunia. Tapi kami tetap percaya bahwa semuanya tetap dalam kendali Tuhan. Semuanya tetap ada dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, tak henti-hentinya kami terus memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau sendiri yang menolong untuk kota kami, untuk bangsa kami, dan untuk dunia ini.
Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya badai COVID-19 ini segera berlalu karena kuasa Tuhan dinyatakan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami terus berdoa untuk setiap mereka yang sakit. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus dipulihkan, disembuhkan. Dan tidak lagi terjadi penularan-penularan. Tidak lagi terjadi klaster-klaster baru. Tetapi semuanya diberi imunitas tubuh yang kuat. Semuanya sehat. Termasuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami semuanya sehat. Kami semuanya diberkati Tuhan. Kami mengalami akan perlindungan tangan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Terima kasih ya Bapa, Engkau terus menolong, memberkati setiap kami semuanya. Berdoa terus untuk para medis, rumah sakit, Tuhan juga akan menolong semuanya. Engkau akan memberkati pelayanan-pelayanan di rumah sakit, para medis juga tetap dalam perlindungan Tuhan dan tetap sehat. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kami juga merindukan supaya kami boleh kembali beribadah di era new normal ini. Biar Tuhan, Engkau juga yang menolong. Tiba waktunya nanti kami boleh beribadah dengan baik. Kami juga boleh mempersiapkan hati kami dengan baik. Dan Engkau juga yang akan menolong, melindungi semua ibadah baik di gereja kami maupun di gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Terima kasih Bapa, dan ajar kepada kami di tengah-tengah COVID-19 ini untuk tetap mengasihi Tuhan, tetap melayani Tuhan, dan juga mengasihi sesama dan melayani sesama kami. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada sepanjang minggu yang baru lalu. Kami berdoa untuk Daud Lanang Prabowo, Maria Yunita Kristiana Sari, Andreas Triyunanda, Andreas Go Andi Kurniawan, Filipus Jono Santoso, Elizabeth Kristina Mariati, Sukamto, Canda Aditama, Esther Endang Purwanti, Ruth Aselia Michelle, Teresia Francisca, Antonia Nirmala Mufiani, Jarod Triono, Misriatun, Dian Yuni Astuti, Maria Yuni Purwaningsih, Yunike Maria Endah Saraswati. Dimanapun mereka berada, biarlah kasih Tuhan menolong mereka, kasih Tuhan melindungi mereka. Mereka diberi sukacita, damai sejahtera, dan apa yang mereka rindukan boleh Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan kita mengagungkan Dia, Allah kita yang besar, Allah kita yang ajaib. Haleluya. Berserah penuh, berserah penuh. Haleluya. Engkaulah
Engkaulah Raja di atas segala raja. Dan Allah yang sama, yang memberkati setiap kami, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, diberkati akan setiap usaha kami, pekerjaan kami, bisnis kami, studi kami, pelayanan kami, bahkan apapun yang kami buat di dalam Engkau, Tuhan membuatnya berhasil. Dan biarlah perlindungan-Mu turun atas setiap kami. Pasukan malaikat-Mu menjagai, melindungi kami, baik perjalanan jauh maupun dekat, siang ataupun malam, dan keluar masuk kami, semuanya dalam berkat perlindungan Tuhan. Dan ajar kepada kami untuk senantiasa hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada firman-Mu sebagai murid-murid yang baik. Terima kasih Bapa, dan kami boleh mengakhiri ibadah kami dengan menerima berkat-Mu yang berlimpah ruah turun atas kami semuanya, yaitu bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semuanya masuk dalam kemuliaan sorga yang kekal. Haleluya. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita selesai, tapi saya percaya kasih, kuasa, dan penyertaan Tuhan terus berada dan beserta dengan kita semuanya, karena kita punya Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita untuk selama-lamanya. Sampai bertemu kembali dalam ibadah-ibadah kita selanjutnya. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketaatan adalah harga yang mutlak jika seseorang ingin mengalami penggenapan janji Tuhan. Ketaatan bukanlah sebatas larangan untuk melakukan sesuatu atau keharusan melakukan sesuatu, tetapi merupakan keseluruhan gaya hidup yang harus dimiliki setiap orang percaya. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama taat akan perintah Sang Guru sejati, yaitu Yesus Kristus, melalui kebenaran firman-Nya yang selalu menguatkan kita. Sampai bertemu dalam kebaktian online yang akan datang, Minggu 21 Juni 2020. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Sugiarto dengan tema Tahan Uji. Dan berikut kita simak berita Gracia minggu ini. Tetap jaga kesehatan dan terus bersukacita. Dan bila terpaksa Anda keluar rumah,
3 hal yang dilakukan: cuci tangan, jaga jarak, dan jangan lupa pakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Berita kelahiran Chloe Evangeline Lukmana, putri dari Bapak Dr. Deo Putra Lukmana dan Ibu Dr. Sophie. Segenap majelis hamba Tuhan dan Gembala Sidang GKMI Sola Gracia mengucapkan selamat atas kelahiran putri Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Pemberkatan nikah. Jika tidak ada keberatan yang sah selama 2 minggu berturut-turut, maka akan dilaksanakan pemberkatan nikah atas Kristanto Sulistyo dengan Natalia Adista pada hari Minggu 28 Juni 2020 jam 2 siang oleh Pendeta Sugiharto di GKMI Sola Gracia. Ibadah Komisi Pemuda dan Remaja Sabtu 20 Juni 2020 pukul 6 sore dengan tema Memiliki Perkataan yang Baik bersama Ibu Susmelina, ibadah online Komisi Sekolah Minggu Amazing Kids Minggu 21 Juni 2020 pukul 10 pagi dengan tema Memuji Tuhan Selalu bersama Ibu Vita di channel YouTube GKMI Sola Gracia Semarang. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat mentransfer ke rekening gereja dengan nomor rekening berikut ini. Dan rekening diakonia dengan nomor rekening berikut ini. Disediakan juga QR Code BCA sehingga jemaat dapat memberikan persembahan dengan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, dan lain-lain. Persembahan umum. Persembahan diakonia. Persembahan pengembangan gereja. Persembahan perpuluhan, dan persembahan syukur. Bagi yang belum mempunyai aplikasi Gojek, OVO, Dana, dan lain-lain, silakan mendownload di Play Store atau App Store dari ponsel Anda. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara tunai dengan cara memasukkan persembahan langsung di kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. Dan berikut jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu depan.